Ya nggak apa-apa. Nggak clash kan? Enggak, aman. Sejalur kan? Sejalur, aman. Semakin di depan lah pokoknya nih Itu tim-tim dia. Indonesia, apalagi RRQ semakin di depan. Aduh, karena mereka, selain mereka dapetin zona di dalam stage kita yang ke-6 ini, mereka juga mendapatkan opening menuju ke arah Kagendra walaupun masih ada beberapa threat yang terjadi. Meanwhile, di sisi yang lainnya Boom Esports mereka udah mulai meninggalkan compound mereka di bagian timur, bergerak menuju ke arah bagian selatan, menyisiri satu persatu pemain-pemain dari Salcom Digi Alliance dan juga tim Sam9. Namun, Yami Mei low HP tarik mundur terlebih dahulu supaya tidak blunder akibatnya. Tapi di sisi yang lainnya kita bisa intip di arah elimination fit, Kagendra dibabat satu persatu oleh Alter Ego. Ya, gemesnya gue ngeliat Alter Ego sama Kagendra, gemesnya juga gue ngeliat Yami tadi yang front shoot. Kalau tadi klipnya nggak habis, gue yakin lebih cepat lagi untuk bisa memulangkan pemain-pemain dari tim Alliance. Tapi The Show Must Go On juga udah bisa mendapatkan tambahan elim juga. Dan Sam9 kali ini juga memberikan tekanan menuju ke arah split area. Dari Boom Esports ada granat yang mereka lemparkan, 2 orang touchdown. Kali ini Yami sudah mulai turun dari arah vehicle-nya. Ada yang lewat ditembak oleh seorang Dev, tapi Dev tidak mendapatkan knockdown sama sekali. Dan ada yang turun dari Boom Esports malah kalah fight 0. Terlalu berani tadi untuk berada di area yang begitu terbuka, tapi granatnya dari Yami akhirnya on point. Bisa mendapatkan 1 knockdown dan juga 1 eliminasi. Yes, that's my boy, that's our boy. Tapi tiba-tiba saja trading masih akan dilakukan oleh pemain-pemain Sam9. At least 2 pemain tumbang dari Boom Esports, namun pada kenyataannya 2 pemain tersebut masih bisa untuk diselamatkan karena keseluruhan pemain dari Sam9 berhasil dihentaskan dari game ini. Ya, dan kita lihat 5 tim tersisa, 3 diantaranya adalah tim Indonesia, imposternya adalah tim dari Vietnam Flash dan juga tim dari Thailand yaitu E-Arena yang tersisa sejauh ini. Dan yang paling prima adalah Alter Ego dan juga EA karena mereka masih utuh untuk berempat. Flash hanya menyisakan 1 pemain saja, sudah mulai dihujani granat oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego, tapi gak ada yang on point menuju ke pemain terakhir ini. Ada lemparan granat berikutnya juga, ada sebuah Carmen yang dikirimkan. Rocky sedikit melakukan pengintipan, sedikit memancing supaya Flash mau memberikan tembakan, tapi Flash Yongti dipulangkan terlebih dahulu oleh Boom Esports. Oh my god, ini Boom udah dalam form mereka yang bagus dan 3 tim Indonesia masuk ke jajaran top 4. Salah satu ada penyusup, ada impostor yang bernama E-Arena yang berada di bagian barat dan kita akan melihat dalam beberapa saat lagi update circle atau stage yang ke-7 akan menuju ke arah mana untuk zonanya atau safe zone-nya. Dan sudah mulai di pop dari medium map kita, ternyata lebih ke arah bawah sedikit dan sebenarnya seluruh tim Indonesia 3-3-nya difavoritkan dari segi zona. E-Arena lah satu-satunya tim yang masih berada di luar. Kalau boleh satu suara sih 3 lawan 1 dulu ya. Cuman kita harus menjunjung tinggi sportivitas, jadi harus menghajar satu sama lain juga. Dan Ponbit akan coba untuk diselamatkan, sebuah smoke terpop up, tapi granat dari Hans For You tadi begitu tepat untuk bisa mendapatkan seorang Ponbit. Malah Zero ketangkap juga oleh E-Arena. Joker dari arah kiri bisa mendapatkan pemain dari Boom Esports. Ada tracking dari seorang lapar, headshot, tapi sayang sekali tidak sampai knockdown. Oh my god, sangat disayangkan ya, tapi ternyata Frenzy berhasil untuk mendapatkan satu vision menuju ke arah pemain-pemain dari E-Arena yang ngecok di posisi yang sama. Namun masalahnya pemain Boom Esports yang lainnya juga udah dipretelin satu persatu, tinggal last man standing saja karena E-Arena pun juga mempunyai vision yang sama. Namun ternyata di bagian utara kita bisa melihat adanya fight pertemuan antara RRQ dan juga Alter Ego Ares karena kayaknya mereka berdua akan komit 100% untuk fight ini. Ya, tapi intipan dari Rosemary nggak terlalu komit untuk bisa mendapatkan pemain dari RRQ, tapi granat dari E-Arena menghujani tempat dari tim Boom Esports. Frenzy pun pulang. Boom dihentaskan dengan granat-granat dari E-Arena. Setelah tadi mereka memulangkan pemain-pemain lawan dengan granat, kali ini mereka harus menerima karmanya dipulangkan dengan granat dari another team yaitu E-Arena. Sementara RRQ dengan setup yang mereka lakukan 1-1-1 dengan garis lurus untuk bisa menghentaskan pemain dari Alter Ego. Sebuah spekulasi datang dari seorang Rocky yang tidak mendapatkan knockdown ke arah tim RRQ. Sementara Okta memantau karena dia tahu di balik satu broken wall masih ada 1 lawan yang menunggu. Oh my god, tapi dari pemain-pemain E-Arena tiba-tiba saja mereka bisa touchdown di bagian selatan dari zona. Padahal dari tadi mereka tidak mempunyai advantage apa-apa. Seperti peribahasa bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain E-Arena. Mereka bekerja, bergerak,
bersama-samaan bisa dapetin pemain-pemain dari Indonesia juga. Boom Esports dihentaskan walaupun memang Joker posisinya ngecok di bagian barat. Kali ini dua pemain yang masih tersisa dari Arena akan coba untuk nge-push, akan melakukan bullish move mereka, namun masih ada Alter Ego Ares dengan full house, full power mereka, 4 punggawa mereka. Gila, Rosemary saking percayanya sama Rocky sama Okta ya, dia nggak ngintip sama sekali dan Hans Forjo bisa mendapatkan satu pemain yang ada di Arena. Hanya tinggal satu lagi tapi RRQ dipulangkan terlebih dahulu oleh Alter Ego Ares. 1 melawan 4 bukan jumlah yang mudah untuk di-clutch oleh NC2. Akan segera dicari, akan segera dikejar karena mereka tahu mereka menang jumlah dilindas. Masih bisa menghindar, dia turun dari mobil tapi Rocky malah kalah. Akan diincar, akan di-end. Mana backup dari rekan-rekannya dan Rocky sempat ter-end. Tapi masih menang dari segi jumlah 3 melawan 1. Masa ia di-clutch, NC2 ditembak dari 2 sisi dan Alter Ego Ares back to track untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi gila banget. Gelo banget itu permainan dari NC2. NC2 kan last man standing-nya. Yeah. Dia masih sempet untuk nyuri satu vehicle mau kabur. Tapi ya memang karena 1 versus 3 nggak bisa lagi untuk kemana-mana. Backup pun juga atau following up beberapa frag dilakukan atau tembakan lebih tepatnya dilakukan oleh pemain Alter Ego. Sehingga WWCD yang penting banget untuk Alter Ego bisa didapatkan. Ini WWCD yang harus didapatkan, WWCD yang mungkin didapatkan dan akhirnya beneran didapatkan oleh Alter Ego. Kenapa saya mau menyebutkan hal kayak gitu? Karena harus didapatkan, seperti yang udah saya katakan. Mereka di ambang batas untuk lolos menuju ke Super Weekend dan mungkin didapatkan karena dari awal saya sudah menyebutkan Alter Ego punya kesempatan yang besar sekali saat tadi mereka berada di Lipovka menuju ke utara. Mereka bisa menjadi tim pertama yang ambil utara dan mereka bisa milih area utara mana yang mereka bisa dapatkan. Karena tadi sempat saya sebutkan juga flash untuk ke Yasna ya, mereka agak jauh harus nyambung dulu untuk menuju ke drop zone-nya. Sementara Alter Ego udah duluan dapat kendaraan dan mereka memang menjadi tim pertama di utara dan mereka mengambil titik yang begitu tepat untuk bisa mempertahankan posisinya, tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam fight setidaknya sebelum circle ke-6. Setelahnya semua seperti ingin dibabat oleh Alter Ego dan kembali setupnya masih sama dengan 3-1, 3 pemain di depan percaya diri sekali dan Rocky memang membackup di belakang. Sayangnya memang tadi Rocky yang dihadapkan 1 lawan 1 ya, karena memang dia yang memisahkan diri. Dia yang terpisah dan pergantian Rocky dengan Alpha nampaknya berjalan dengan begitu mulus setidaknya di hari ini dan bisa menyelamatkan muka dari Alter Ego yang ada 3 itu untuk lolos menuju Super Weekend. Wah, muka Alter Ego yang ada 3 Ya, itu bener ya, bener. Logonya soalnya mukanya 3 soalnya kan. Tapi di luar tadi yang udah didapetin sama AE Chicken sekarang, harusnya kalau tadi kita flashback ke game sebelumnya untuk E-Wrangle yang kedua berarti ya di game yang ketiga, dengan circle yang ke arah atas juga harusnya AE udah bisa dapetin 2 chicken tuh harusnya. Iya nggak sih? Dengan potensi circle yang kayak gitu, kalau mereka kontrol lebih cepat, bukan Flash yang bisa dapetin chicken. Perbedaannya sekarang dan juga sebelumnya dari garis pesawat. Tadi sangat dibantu dengan garis pesawat yang ada di selatan sekali yang membuat Alter Ego pada akhirnya bisa duluan. Karena tadi kan garis pesawat itulah yang membuat Homeboys ada di kanan, lalu juga Kagendra ada di selatan. Bahkan Kagendra bisa sampai late game aja itu udah kerja keras banget untuk mereka dengan memikirkan kapan timing mereka bergerak dan timingnya ternyata tepat. Satu hal lagi yang gue ambil dari match tadi adalah late game kita diisi oleh Boom, Alter Ego, dan RRQ. Kesamaan dari 3 tim Indonesia tersebut adalah 3-tiganya ngambil area kanan. Semuanya lewat Yasna ya, dan itu adalah tempat yang memang cenderung lebih kosong dibandingkan rotasi lewat Rozok dan juga rotasi lewat Gergopol. Rozok sih padat banget, itu juga yang membuat Boom, menariknya, Boom kan orang Rozok ya, mereka nggak lewat Rozok, mereka memutar ke Yasna ya. Itu kan menandakan bahwa sebenarnya lebih safe ke Yasna ya, salahnya Sam9 lewat Rozok tadi, dan terjebak mereka di sana. Iya, dan kalau misalnya bisa di-summarize ya, timing ya berarti yang menjadi pembeda Alter Ego antara game di E-Wrangle yang sebelumnya dengan E-Wrangle yang sekarang, bagaimana memang kelihatan lumayan effortless gitu dari pergerakan dan juga perjalanan mereka. Bahkan ketika di awal-awal mereka kanannya ada RRQ, kirinya ada Boom, terus depannya ada Kagendra pun juga itu nggak menjadi masalah besar untuk tim Alter Ego. Jadi balik lagi kita melihat bagaimana form yang prima banget dari Alter Ego untuk di game kali ini. Dan satu lagi, kalau kita boleh berandai-andai ya, andaikan saja 69 tadi lebih tenang dan 69 mendapatkan